Secara pribadi saya S1 sudah oke. Pengalaman oke. Tapi harus ada yang legalitasnya. Oke. Harus diakui bahwa saya tuh memang sok ngedesain itunya itu. Sok ngegambar, sok merencana itu. Ini harus dilegalkan. Siapa yang harus melegalkan itu? Halo alumni Plat D, ketemu lagi dengan gua Om Jo. Di hari yang ini sekarang posisinya di luar studio nih lagi hujan terus beberapa hari ini di Bandung. Jadi ini persediaan jaket terus dipakai karena seharian di Bandung mendung. Tapi hari ini tidak menyurutkan kita di sini di Mara TV di Dongeng Alumni untuk bisa ngobrol dengan seseorang yang saya anggap ahli, pakar, senior. Nah, thank you nih udah datang ke studio. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi alumni Plat D ini di depan kita sudah ada Kang Didit. Nama lengkapnya Kang Didit Harjanto. Nah, beliau ini adalah alumni Bandung dari SMA Pasundan 2. Pasundan 2 Kang ya? Ya. Pasundan 2 angkatan. Nah, angkatannya 91 ya. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis sama yang 92 maksudnya. Gitu ya Kang ya. Tipis sama yang 92 sama yang 90 tipis. Ya, betul-betul 90-an lah ya. Iya. Nah, ini menorehkan sejarah juga, menorehkan kebanggaan juga nih Kang. Bagi alma mater Pasundan 2 karena banyak banget kiprah-kiprah para alumni Pasundan 2 ini yang sekarang memberikan warna terutama bagi kota Bandung maupun Jawa Barat. Nah, salah satunya nih Dongeng Alumni Kang Didit ini nih, ya kan? Kang, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh, naon nu diingat dari zaman sakola teh naon? Nu bangor atau nu cunihin atau nu bageurna? Mangga terserah. Apa yang diingat? Yang unik-unik. SMA mah pastinya zaman baong ya. Zaman baong, zaman bager lah itu. Zaman bogohan lah gitulah nya. Zaman main dah dulu mah tahun 80 mah tempat Bandung teh sedikit ya. Tempat ngumpul teh. Ke bawah sedikit Ciamplasnya. Oke. Ciamplas, jalan-jalan dulu mah Kang. Da resep da ngeunaan keneh nya. Jangan kayak di Ciamplas saya resep pisan itulah. Terus ke BIP lah ya gitu ya, paling gitu. BIP ya udah ini ya. Terus sekarang ngumpul-ngumpul teh itu apa sih? Iya mah baru dak lipstick deh. Baru dah. Kan itu di Ciamplas ya anak-anak SMA 2-nya. Oh iya. SMA 2, terus SMA 2 petang di situ ya. Ada PGRI. Oke. Ada Pasundan 2. Nah itu kadang kita sok kumpul juga itu menarik. Ngumpulnya teh dulu di Tubagus Ismail siapa di sana. Itu tuh gabung gitu ya? Campur gitu. Campur. Oke. Ada acara apa lah dulunya karena mungkin salah satu teman-teman kita Sapodinya itu dia yang bisa mengkonekkan semua gitu dah. Asik keren dah. Jadi bisa ngobrol kan barengnya. Iya. Kalau sekarang kan di Ciamplas cuma tinggal ada SMA 2 aja ya yang SMA 2 udah... kan sekarang jadi SMA 16 ya. 16. Gitu. Wah. Ini berarti pemain lama. Pemain lama. Nah, Kang, yang mau kita cerita tadi sedikit dongeng zaman SMA lah ya. Berarti sebetulnya banyak yang unik-unik ini mah kalau didengerin ceritanya lebih jauh. 3 hari juga nggak beres kan. Nah, cuman yang mau kita ngobrolin, Kang Didit ini setahu saya dan pasti banyak yang tahu juga, beliau adalah praktisi di dunia atau bidang interior design. Dan beliau ini salah satu senior di interior kalau bagi saya, karena kiprahnya di interior ini sudah lebih dari 2 dekade pastinya. Jadi udah masuk senior. Nah Kang, dongengnya ceritanya gimana bisa mulai tiba-tiba sebelum jadi praktisi interior ya? Mulai berminat. Berarti mungkin gak gambaran atau istilahnya di zaman kuliah gimana dong awal? Tapi mungkin saya mau bilang dulu kalau senior banyak yang senior Oh pasti. Tapi ini ya apa ya, perjalanan emang nggak cepat ya dan nggak mudah ya.
Dulu tuh saya nggak pengen kuliah asli ya. Begitu lulus SMA itu nggak pengen kuliah. Tapi saya pengennya kerja itu. Kerjalah di studionya Rita Widagdo. Oke. Di Setiabudi ya dulu Setiabudi. ya. Setiabudi berapa ya? Dia itu studio apa? Studio seni patung. Beliau ini seniman patung ya. Seniman patung cukup terkenal juga. Karya-karyanya cukup terkenal. Dia tuh lebih ke karya-karyanya geometris terus bidang-bidang gitu ya. Dia mengolah garis, lengkung segala macam itu ya. Nah, ini itu yang menjadi wawasan saya di awal gitu ya. Nah, di sana saya digembleng banyak orang-orang seni rupa. Anak-anak seni patung hungkul, seni grafis ya. Ngarah rumpul itu kalau masih ingat ada si Mas Murijalnya sampai dapat pekerjaannya juga di lingkungan itu dulu di ITB itu ada Galeri Sumarja ya. Oh, Galeri Sumarja. Nah, sering main di sana. Berarti background Kang Didit ini kita panggil Kang Didit ini seni rupa berarti ya? Kahayang nama seni rupa gitu. Oke, tapi di akademisnya? Interior ya. Artinya gini, saya dulu benar-benar pengen jadi seniman patung asli nama. Gitu wow. Karena ada idolanya Bu Rita itunya Bu Rita Widagdonya. Dia kan punya karya yang namanya dinamika dalam bergerak. Nah, itu tuh ada garis, ada lengkung. Nah, itu bagus lah, keren lah. Cuman itu kan diselipi ya. Iya. Cuman monumen itu sudah dibongkar sayangnya. Berapa lama Kang di tempat di galeri beliau ini? Hampir setengah tahun lahnya adanya. Setengah tahun lebih lahnya. Iya. Karena setelah itu saya tuh banyak di itu sekolah itulah itu. Oh gitu. Nah, dari situ saya mulai cobalah ikutan testing lahnya. Jadi ini selepas SMA. Iya. Langsung ceritanya magang nih di galeri Bu Rita Widagdo ini. Alhamdulillah itu magang di tempat yang saya suka ya. Oke. Kebetulan di tempatnya rezeki lah. Iya. Beda magang di pabrik gitu, beda cerita. Oke. Nah, sering perjalanan kan saya nggak itulahnya. Sering perjalanan terus saya ikutan tes. Gagal ceritanya yang abus kasih di rupa ITB gagal gitu ya. Cuman dari situ saya sambil menunggu itu pengen tes kembali, saya gila sekolah lah itu. Kita isi sekolah. Ambillah jurusan desain interior. Dimasukin sana ya, STDI ya. dong. Ya, wah, betul. Oke. Nah, sering perjalanan kebetulan kakak saya tuh interior juga ya. Kita bangunlah kecil-kecilan tuh kayak workshop lahnya. Jadi workshop dan bidang itu sudah mulai dirintis dari tahun 82-an lahnya. Tuh kan bener kan? 2 dekade lebih cek orang kayak. Nah, padahal belum nanya tadi dulu. Dari auranya ini udah 2 dekade lebih ini pasti. Ya sampai ke sekitar tahun 2006 lahnya. 2006. Dulu workshopnya ada di Cibiru. Cibiru Panjulukan ya. Nah, terus berhenti ya. Cuman dulu mah Kang saya tuh kan direct langsung ke tukang. Itu jeleknya itu saya. Kok jelek bagus meren? Maksudnya gini, secara administrasi kan kurang bagus ya. Secara administrasi kurang, pekerjaan ada itu, tapi pas penagihan kan harusnya administrasi bagus juga ya. Iya. Jadi ibaratnya kayak drafter lah ya. Saya kerjakan gambar terus bikin ke tukang kerjakan. Jadi cuma pas bikin penagihan kan kalau sekarang saya udah paham ya. Kalau misalkan namanya desain atau arsitektur atau apapun ya yang berbentuk desain itu harus ada before afternya. Sebelumnya begini, itu berjalan terusnya. Terus tahun 2006 terakhir itu di Gedung Sate ya, kegiatan di Gedung Sate di ballroom Gedung Sate. Itu ada salah satu itu ya dalam bentuk tim sih. Jadi Kang Didit terlibat dengan tim men-touch up interior di salah satu wing di Gedung Sate gitu. Nah, udah itu terakhir tuh.
sama dengan yang waktu di Cianjur itu. Udah. Oke. Terus berhenti, setelah berhenti dan workshop juga berhenti, tapi si tim workshop ini nggak berhenti, Ya. nggak dibubarkan. Oke. Saya bilang tuh, sok lah kalau misalkan ini, tapi bantuin saya gitu ya, bantuin saya. So kamu cari aja lah yang ini Ya. yang bisa membantu dalam itu. Iya, iya. Saya ke Jakarta lah itu 2007 teh. Oh, ini tuh sempat ini ya, melanglang buana dulu nih. Cuman karena saya kan langsung dulu tuh langsung berpraktisinya. Oke. Jadi untuk mengenal stepnya tuh nggak mengenalnya. Oh iya. Begitu ke Jakarta tuh bingung saya teh. Bingung. Naonnya? Naon itu. Nah, ini kerennya Koboy Kolot ya. Indit heula karek mikir kemana naon. Nah, ini kerennya nih. Oke. Naonnya aduh asli anjing lah. Kieu saya ngambil yang paling rendah dari pekerjaan desain. Naon sih nya? Basic paling desain naon? Ngagambar. Ngagambar bari jeung AutoCAD masih belepotan. Jadi sketsa, dari mulai tadi yang praktek dengan kakak gitu ya, dengan saudara di Bandung, sampai dengan ikut dengan tim yang timnya terverifikasi oleh pemerintah dong kalau men-touch up Gedung Sate, sampai akhirnya pindah ke Jakarta itu Kang Didit masih mencari pola berarti ya kalau saya lihat. Betul cari pola. Ini berarti benar-benar berproses. Dan di sana itu saya malah bergabung sama orang teknik sipil, gawe di tempat sipilnya. Karena saya memikirnya, geus lah ngagambar we lah, yang penting saya punya cuan lah. Nah, iya benar. Iya. Udahlah berangkat ya dulu gabung dengan salah satu perusahaan swasta lah ya. Tapi dia join dengan vendor itu. Vendor teknik ya. Oke. Nah, pekerjaannya itu pondasi, Kang. Loh, pondasi, struktur lah ya. Oke. Ngitung pembesian lah. Oke. Jadi Kang Didit tuh ngegambar itu. Oke. Artinya teh saya hati-hati oke nya. Alah itu kumaha itu. Dan dia terima ya. Dia terima. Kau bisa apa? Gambar ya. Saya gambarnya. Saya terima. Wawancaranya cuma seberapa menitnya, langsung hari itu juga kerja itu. Berapa lama tuh Kang di Ada sekitar 2 tahunan lah itu ya di. Lumayan lama. Itu tuh kan jaringan seluler ya. Oh. Jaringan seluler, vendor-vendornya vendor inilah ya seluler juga ya. Nah, kegiatan yang ada di saya, diterima saya tuh konstruksinya gitu. Ini tuh zaman BTS teh ya? Betul, zaman BTS. Tapi mun ayeuna BTS-na bedanya Koreanya. Baheula BTS tower ya. Betul. Jadi berarti kalau saya tarik sedikit, di fase ini tuh Kang Didit sebetulnya mungkin secara profesi tidak seutuhnya, tapi secara kinerja Kang Didit menjadi angle dari sub-sub bidang lain ya. Ya, betul. Jadi yuk ceritakan deh nya. Jadi, di sana saya belajar masalah manajemen proyeknya. Nah, terus ini menurut saya. Betul. Saya belajar didampingi sama orang struktur. Karena kan tower kan harus dihitung ya. Dihitung, si orang strukturnya menghitung gitu. Saya menggambarnya gitu ya. Dia menghitung harus ada sertifikasinya. Oke. Sertifikasi bahwa ini layak untuk dibangun. Oke. Gitu kan. Ya. Nah itu saya belajar di situ. Gila ya. Tapi hasilnya jauhnya dari interiornya. Interior taranyian. Iya. Tapi kan interior mungkin masuk dalam salah satu scope dari sebuah proyek besar yang ada item ini, Kang. Ya pada akhirnya iya, sih. Kan? Gitu ya. Jadi Kang Didi tuh mengenal teamwork di sini ya. Teamwork betul teamwork. Jadi saya mengenal ada orang estimator ya, mulai mengenal orang estimator. Oh ini ternyata yang saya kerjakan itu harusnya ada ini, ada orang ini, ada orang struktur. Jadi artinya dalam proyeknya bukan cuma perancang dengan mandor hunggulnya yang tukang, elemennya banyak sebetulnya ya. Nah itu, jadi dari situ kan saya punya pengalaman segala.
Saya teh iya tapi teu nyambung ya nya, masalahna teu nyambung ya. Ini benar-benar orang pekerjaan orang sipil lah ya. Orang sipil. Memang ada pekerjaan bangunan tapi nu dituna tetap struktur-struktur keneh ya. Meskipun saya drafter ya, tapi waduh teu nyambung ya kurang nyambung lah. Nah, dari 2 tahun di situ saya dulu di PTD Jakarta Timur tuh. Deket Kalimalang lahnya, dari situ lah. Itu dia dulu kantornya di situ. Nah, dari situ pindah ke Tebet. Ke Tebet di perusahaan arsitektur sipil. Wah, rada lumayan lah nya. Dari fondasi naik nih ceritanya, dari fondasi naik. Oke. Aduh. Iya emang lucu ya. Aduh. Nah, di studio di konsultan ini tuh saya mengenal banyak. Ada orang MEP, mulai orang elektrikal mechanical, electrical, plumbing, MEP. Saya bersinggungan dengan eta. Terus saya bersinggungan dengan orang struktur deui nya. Sebelumnya di orang arsitek juga di situ, ngumpul di situ. Tapi proyek-proyeknya proyek bangunan sekolah, Kang. Bangunan sekolah di Jabodetabek ya. Sampai Jabodetabek, terus nembus nama sampai ke Jakarta teh. Pokoknya Jabodetabek lah ya. Iya, Bekasi dan lain-lain tuh. Nah itu bangunan sekolah khusus gitu ya. Kayak gitu, perizinan dan itu juga ada. Nah, tapi di tengah perjalanan itu karena saya pengalaman di struktur dia baca ya. Kamu bantuin ya di estimator. Nah, di estimator tuh berarti yang menilai, mengkurasi, ngitung ya? Ngitung RAB. Estimator tuh ngitung RAB. Saya garo deui wae. Itu RAB naon dia? Binatang naon? Tengah arti itu. Kamu bisa kan, kamu kan udah kenal material kan? Ya saya kenal material. Tapi mana tanyahoan basic saya apa belum tahu. Terus sering perjalanan saya belajar tuh sama orang teknik sipil, orang ME mengenai estimatornya ya, RAB. Terus saya belajar banyak asli, tapi ilmunya emang dirinya loba pisan asli. Itu sampai akhirnya memutuskan kembali ke Bandung gitu ya, ke jalan Jawa Barat lah. Jalan yang benar. Itu tahun berapa kan? Nah itu tahun 2009 ya. 2009 2010. Saya tuh mulai neangan nu ngaranna saya teh harusnya ada di mana. Payung saya teh di siapa sih? Neangan lah di searching di Jakarta malah di Bandung. Aya IAI, aya HDI. Oh iya interior HDI. Saya kontak lah ke Bandungnya 2009 teh. Nyari keanggotaan di mana sih HDI-nya, keprofesian itu. Ada di ITB dulu 2009 saya mulai masuk ke itu tuh. Nah, udah mulai masuk. Nah, dari sana kan sebelum tahun 2009 itu saya dapat dulu proyek dulu di Jungle. Di Jungle Bogor. Ya. Nah, dari sebelum masuk kembali ke Bandung ya. Di Jungle tuh saya dapat proyek. Nah, kayaknya ini nih proyek saya mah kieu da. Passionnya di situ nemunya ya. Proyek saya mah ada interior, ada arsitektur. Nah, saya mulai menemukan kembalinya. Di Bakriland lah ya, daerah situ lah, BNR. Nah, kerjaan situ beres tahun 2009. Terus ada keinginan ke Bandung karena saya udah mulai punya kontak ya. Pengen jadi anggota. Meskipun saya masih di Jakarta nya, domisili Jakarta. Kirimlah dokumennya ke Bandung dah. Dulu sekretariatnya di ITB lah nya, kirim ke itu. Dulu siapa zaman Pak Rianto lah nya, saya kirim. Diterimalah ke pengurus lah nya itu. Jadi saya balik ke Jakarta itu. Jadi hanya untuk naruh dokumen di HDI. Tapi saya orang Bandung. Orang Bandung hijrah sama Kang kayak saya, orang Bandung hijrah ke Jakarta, sekarang balik lagi. Kalau saya baliknya sekarang, kalau Kang Didit udah beberapa waktu lalu ya, udah lama. Nah, saya berjalan saya ketemu sama kontraktor di jalan tuh, di perjalanannya. Mandornya kontraktor. Saya pengen ke Bandung saya pengen itu yang baik dia ke ilmu saya gitu ya. Banyak ilmu saya nu lepas itu ya, sekian tahun teh gitu.
Ada tuh, ada. Coba kontak ini, dikontak terus saya teh. Etanya kantornya dekat rumah saya gitu. Yang dikontak ini adalah Konsultan Bandung. interior. Bukan arsitektur tapi arsitektur. Tapi nyambung lah nya. Oke. Justru di konsultan ini saya mengenal perlunya SKA, perlunya sebagai tenaga ahli interior gitu ya. Nah, mulai mengenal gitu. Baiklah saya ke Bandung lah nya. Saya berbekal itunya pengalaman di itu bawa VCP kan itunya. Terus baca tuh ku si bosnya. Dibaca. Saya mundur lagi dari fondasi naik ke arsitektur interior tapi disuruhnya jadi estimator RAB itu. Betul. Kemudian baru kembali ke Bandung bisa mengasah ilmu dengan biro arsitektur. Betul. Ya. Nah, ini di konsultan ini kan spesialis rumah sakit ya. Nah, terus saya oh, ini kamu CV-nya banyak ini ya. Bantuin estimator lah, Allah estimator. Jalan saja. Tapi untung udah bisa ini, udah gape ini. Saya ini resep we-nya karena pertama saya udah ada pengalaman sedikit, terus kedua saya kembali ke Bandung dan di konsultannya. Lingkungannya lebih dekat dengan apa yang Kang Didit mauin gitu. Ada arsitektur terus seiring perjalanan di konsultan ini kan interior tuh dikeluarkan, nggak dikerjakan di dalam. Terus sering perjalanan karena saya membantu estimator secara berapa ya setahun 2 tahun lah ya, bantu estimator. Ada orang sipil juga, ada orang ME juga, ada arsitek juga. Untuk itu sama-sama ngitung estimator itu dengan basicnya. Saya ngitung dengan basic interior gitu tah. Hasilnya akhirnya gitu tah, dengan basic itu. Sing perjalanan ya satu nyaman keneh wae. Liar. Nyaman keneh wae saya ngobrol ya. Bisa nggak nih saya kalau misalkan buka divisi lah ya di sini ya, divisi. Kalau misalkan buka divisi saya mau lah. Divisi apa ini, Kang? Divisi interiornya. Karena aslinya si konsultan ini sebelumnya untuk interior dia lemparkan kepada partner lain ya di luar. Betul. Saya sampaikan gitu karena gini, kalau di interior juga butuh pendetailan yang lebih mendalam ya. DED-nya juga banyak ini dan ada beberapa prinsip yang berbeda yang harus dikerjakannya. Boleh nanti kalau misalnya ada kegiatannya saya kasihkan ke Mas Didit ya, dulu bilang dirinya. Oh siap lah, saya semangat lah. Tapi ya sering perjalanan mungkin karena pekerjaan interior kurang di sana ya. Karena bukan spesialis interior, dia spesialisnya rumah sakit, lebih ke banyak buildingnya ya. Terus banyak ke arsitekturnya dan banyak ke instrumennya, bangsanya electrical mechanical ya. Kalau rumah sakit kan lebih ke sana. Akhirnya saya izin lah pamit. Pamit. Baik-baik ya. Saya ingin mengembangkan diri, itu saya ingin berdekatan dengan HDI, gitu. Setelah tadi yang sebelumnya dari Jakarta bawa dokumen daftar HDI terus balik lagi ke Jakarta. Enggak. Tetap di Bandung. Saya mencoba merintis Coba merintis dengan hanya tenaga ahli itu kumaha, karena kan di konsultan ini tuh banyak bergulir. Oh ini ada SKA itu naon sih? Kok ada tenaga ahli segala itu. Jadi sorry saya potong nih Kang. Jadi Kang Didit ini di tengah mencari pola, dalam arti pola nih, oke nih saya mau interior tapi saya lewat jalan ini jalan itu tadi gitu ya. Betul. Tapi Kang Didit juga mempelajari bahwa tentang lisensi tadi ya SKA dan lain-lain tuh surat keahlian dan lain-lain gitu ya. Nah tahun 2012-13 ya saya baru sadar sekarang sih sebetulnya. Jadi di dalam studio ya, ini pengalaman saya pribadi. Dalam studio itu terbagi menjadi 3 cabang. Nah itu. Yang pertama itu lebih ke workshopnya ya. Workshop itu di sana ada tukang, ada bandor ya. Terus ada gudang material. Ada workshopnya. Terus ada mes pekerjaan.
Oke. Dalam studio itu untuk Ya. pekerjaan fisiknya. Ya. Terus oke. ada pekerjaan softnya itu. Di dalam studio itu harusnya ada ini perencana. Oke, itu Si berarti yang di kantor menggambar dan lain-lain. Nah, gitu ya? ini semuanya studio itu harus memiliki Harus itu ya. punya itu ya. Ada perencana itu ada mendesain, Ya, terus ya, buat konsep dan lain-lain lah ya. Terus dari situ dia juga ada market. Dari studio itu harus ada market. Oh iya, iya. Terus dari situ harus ada tenaga ahli. Oke. Nah, ini lingkup dari studio itu ternyata harus ada peta ini. Oke. Nah, di luar dari dua ini ada manajemen. Ya, betul. Manajemen dan penyandang dana. Nah, dari pengalaman selama ini tuh saya punya peta itu gitu. Iya, setelah tadi kalau saya lihat Kang Didit sudah muter nih. Hampir berapa benua tadi muter. Jadi kesimpulan Kang Didit terhadap pemetaan bahwa bukan hanya workshop atau tukang saja yang dibutuhkan, tapi elemen-elemen tadi tim perencana, tim perencana yang berlisensi, kemudian manajemen, kemudian penyandang dana, gitu ya, agar bisa menciptakan satu ekosistem internal di dalam biro atau workshop itu ya. Betul. Nah, saya dulu tidak berkembang karena dari studio langsung ke workshop ya. Oke. Nah, kalau langsung ke workshop kan hubungannya dengan tukang mandor ya. Terus dengan material, gudang material, dengan mes ya. Tidak ada aspek administrasinya, nggak ada. Iya, betul kan. Nah harusnya ada tingkat yang keduanya itu, tingkat yang utamanya itu ada di si perencana, ada si ini, ada tenaga ahli, terus ada market. Oke. Topnya itu ada di manajemen itu sama. Nah, Kang, itu teh berarti kan tadi Kang Didit saya cerita mundur sedikit. Akhirnya tadi sempat bilang bergabung di HDII, Himpunan Desainer Interior Indonesia. By the way, alumni Plat D, Kang Didit itu berarti dari awal tadi daftar tahun berapa? 2009. 2009 beliau mendaftar dari Jakarta tadi ya. Daftar sampai hari ini beliau ini seorang sekjen dari HDII Jawa Barat ya. Itu perjalanan tuh. Berarti ini ada dua timeline. Di satu sisi Kang Didit dengan timeline atau milestone tadi sebagai perencana interior maupun implementor gitu ya, workshop kan. Di satu sisi beliau ini sebagai salah satu pucuk organisasi yang menaungi wadah para desainer interior gitu ya. Nah, Kang, tadi Kang Didit dari tadi bolak-balik tiap cerita adalah lisensi, tenaga ahli dan lain-lain. Betul. Ini saya jadi mau nanya, sebetulnya seperlu apa ketenaga ahlian yang terverifikasi berarti kan oleh si wadah HDII ini? Dengan adanya HDII ini apa nih ininya? Gitu. Ini menariknya, bagi saya menarik. Menariknya begini, ini secara pribadi dulunya. Secara pribadi, saya S1 sudah oke. Pengalaman oke. Tapi harus ada yang legalitasnya. Harus diakui bahwa saya tuh memang sok ngadesain itunya itu. Sok ngagambar, sok merencana itu. Ini harus dilegalkan, siapa yang harus melegalkan itu. Nah, itu saya dapat pengalaman itu di konsultan-konsultan ini yang saya ke Kalimantan lah, ke itulah, ke ke Sumatera lah, ke Medan ya ini sampai tahun 2010 terus akhirnya ke Bandung lagi. Dan akhirnya menemukan itu ternyata ini saya harus punya karena saya harus legal nih hidup saya nih. Profesi saya harus legal ya. Nah, jadi untuk saya keprofesian gitu, legalitas sebuah keprofesian itu bukan dari akademik ya, bukan dari lulusan S1, itu kan validasi sebagai seorang sarjana saja ya, bukan keprofesian ya. Itu basic ya. Basic. Jadi orang harus punya basic lah. Setelah basic itu punya, mau diapain tuh basic itu? Kemudian diverifikasi basic itu. Basic itu diverifikasi. Bisa aja linear, bisa aja tidak linear ya. Betul. Nah, kalau misalkan kita berprofesi, artinya kan ini harus dilegalkan. Siapa yang harus melegalkan ini? Lembaga resmi ya. Artinya LPJK itulah ya yang harus melegalkan si profesi ini gitu. Nah, itu berarti dengan seperti itu artinya seseorang yang mempunyai profesi spesialis gitu ya.
itu terverifikasi, dan dalam hal ini Kang Didit sekarang menjadi sekjen di HDI Jawa Barat. Artinya itu adalah salah satu visi misi dari organisasi itu juga ya, berarti untuk melakukan standarisasi yang selebar-lebarnya. Betul ya Kang ya? Betul. Nah, karena gini Kang, sekarang pertanyaannya malah jadi saya ini, banyak saya sekarang ketemu di lingkungan sosial gitu ya, lingkungan sosial. Saya lagi nongkrong, lagi apa? Lu lagi apa? Sibuk apa gitu? Oh, gua ini bro, interior. Oh, kok setahu gua dulu dia backgroundnya malah bukan sarjana di interior atau arsitektur gitu. Project apa bro? Gitu, dari mulai interior apa istilahnya toko-toko tuh retail ataupun interior rumah apa residensial gitu ya, rumah tinggal dan lain-lain. Nah, ini kan di satu sisi bidang ini menjadi opportunity yang lebar bagi orang menurut saya ya. Di era sekarang persaingan ini kan ketat Kang. Ya global ini ketat. Jadi di satu sisi ini merupakan satu opportunity. Tapi di satu sisi juga terhadap hal-hal yang sifatnya tadi validasinya. Nah, ini bagaimana nih memvalidasinya, bagaimana pertanggungjawabannya gitu kan. Ya memang mungkin saya nih orang awam Kang. Saya melihat kalau misalkan yang bukan ahlinya bikin jembatan atau bikin gedung tinggi, taunya gedungnya roboh. Jadi resikonya tinggi memang. Jadi spesialisasinya tuh dan verifikasinya sangat ketara diperlukan. Nah, kalau interior ini mohon maaf pandangan awam saya. Kita datang ke suatu kafe gitu ya. Wah, ini interiornya temanya begini begitu. Resikonya kan memang kecil sebetulnya ya. Kecil. Nah, pertanyaannya tadi balik lagi. Jadi bagaimana nih pertanggungjawabannya? Kita di satu sisi tadi opportunity, tapi di satu sisi ada yang bukan desainer bidangnya tapi itu. Artinya sebenarnya sah-sah aja ya. Dia menyatakan saya desainer interior gitu ya. Saya interior gitu. Saya juga kan dulu kontraktor. Kalau bicara kontraktor, saya kontraktor interior dulu. Kalau bicara kontraktor, dia nggak perlu jadi seorang desainer. Toh dia hanya implementor ya. Betul. Kalau misalnya dia kontraktor kan desainnya sudah ada. Dananya sudah ada. Materinya sudah ada ya. Tinggal aplikasinya seperti apa. Nah, dan dia punya finansial. Nah, itu kekuatannya dari kontraktor kan begitu. Iya, betul. Nah, jadinya artinya kalau misalnya kita bicara saya desainer interior ya silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah itu ya. Itu dan sah-sah aja. Nah, desainer interior itu kan pertama dia harus membuat organisasi ruang. Terus organisasi ruang. Ya. Terus dia juga harus menghitung kebutuhan ruang. Terus membuat fasilitas ruang. Karena ada aktivitas dan fasilitas ya. Nah, itu harus dihitung semua. Baru keluar tuh namanya dimensi ya. Nah, kita belum berbicara akan jadi apa interior ini gitu ya. Itu tuh jadi belum sampai ke tema, belum sampai ke atmosfer gitu ya. Jadi itu kebutuhan dasar ya. Organisasi ini tuh dari pembicaraan dan komunikasi dengan konsumen. Oh, butuhnya ini. Terus setelah itu kan kita berbicara masalah selera ya, seleranya si konsumen. Terus sambil kita berbicara selera, kita juga melihat profil. Dia profesinya apa sih? Profesi itu maksudnya pemberi tugas kliennya ya? Apakah dia profesinya seorang polisi ya? Ya aparat negara gitu ya, atau dokter ya, atau dokter. Nah, itu kan itu mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Belum lagi kalau misalkan dia punya anaknya punya profesi juga. Terus anaknya dia masih remaja. Terus anaknya dia masih itu kan diperhitungkan semua ya. Kan nggak mungkin. Tadi ini kalau dia tinggal atau menggunakan satu ruangan tadi atau bangunan ruang tadi pada saat anaknya umur segini dan umur segini itu udah harus bisa dipergunakan ya. Iya, harus beda. Secara jangka waktu ya. Betul, beda. Karena gini kan, ya ada masa anak-anak, ada balita, ada anak-anak, ada remaja. Itu kan
nggak mungkin dibolak-balik ya. Suasananya dewasa dimasukin ke bayi. Artinya gini Kang. Ah. Oke, kalau saya mau coba ini ya merangkum sedikit. Iya. Artinya tadi kan Kang Didit bilang sah-sah aja orang mau jadi profesinya interior gitu ya. Iya. Nah, tapi dalam hal ini kalau saya lihat tadi penjabaran Kang Didit bahwa dalam membuat sebuah interior itu banyak sekali tahapannya tadi, baru dari Betul. planning programming tadi ya istilahnya sampai dengan Iya. masih jauh dari jadi tema tema atmosfer, tema apapun masih jauh tahapannya. Artinya sebetulnya nanti masalah pertanggungjawaban itu yang akan merasakan dampaknya adalah penggunanya, dalam hal ini kliennya. Betul, penggunanya. Mana perbedaan dia berkomitmen atau maksudnya pada saat kerjasama itu dengan memang yang sudah terlisensi dengan yang belum. Ya. Itu ya Kang ya. Betul. Nanti yang akan merasakan mereka sendiri ya. Betul. Makanya itu terkadang ya ada beberapa kasus ya. Kok ini tidak standar ya ketinggiannya, proporsinya kok nggak sesuai dengan penghuninya ya. Terus, jadi gambar sama ini tuh beda gitu ya. Saya pernah mengalami beberapa kegiatan ya. Ini take over dari profesi yang lain ya. Oke. Dikerjakan, saya lihat si meja kerja tingginya 80 cm. Artinya apa? Enggak proporsional, tidak ergonomis. Padahal normalnya kan 70, 75 ya. Nah, artinya kan kalau misalnya 80 cm begini nih. Iya. Bisa sakit. Nah, hal-hal prinsip seperti itu kan kelihatannya kecil tapi dampaknya banyak. Betul. Terus kursi kaki gantung. Oh iya. Itu kan jadi untuk seseorang bisa jadi sakit ya. Iya betul. Jadi nah itu kan kita pelajari semua seperti itu. Oke. Kenapa kita belajar perilakunya anak-anak, perilaku ini terus anak-anak kenapa suka warna primer. Nah itu kan menjadi nanti jadi kaitannya ruang-ruang untuk yang digunakan. Benar. Gitu. Nah, dalam hal ini kaitannya Kang Didit ya, maksudnya organisasi Kang Didit HDI dalam mensiarkan ya atau mensosialisasikan ini di mana Kang? Ada dalam bentuk apa? Salah satunya ini pendekatan ke instansi pemerintah ya. Ke lembaga ya. Saya mulai berdekatan dengan lembaga. Kalau dulu masih ada LPJK ya. Saya mendekat dengan LPJK. LPJK tuh lembaga pengembang jasa konstruksi. Oke. Jabar, Provinsi Jabar dulu ya. Nah, salah satu yang Pawas ya. Oke. Ya. Nah itu saya berdekatan dengan lembaga seperti itu. Terus saya berdekatan dengan asosiasi profesi lain. Komunikasi ya. Dengan IAI, dengan HDI kita komunikasi. Khusus dengan IALI. IALI itu Ikatan Arsitektur Landscape. Oh, landscape. Ya, taman pertamanan gitu ya. Ya. Okay. Nah, ini juga memberikan pandangan berbeda dengan kebutuhan yang sama. Terkait masalah keprofesian ya. Lisensi dari profesinya masing-masing ya gitu. Gitu. Wah, ini satu topik sendiri nih bicara lisensi keprofesian nih. Tapi untung kita udah berkenalan dengan Kang Didit nih. Jadi memang kalau tadi Kang Didit cerita bahwa artinya dengan tadi kerjasama yang dilakukan organisasi ini ya antar organisasi lain, itu sebetulnya tidak lain adalah membuat standarisasi ataupun kualifikasi ini menjadi hal yang umum dan semua mempunyai kualifikasi ini gitu kan terhadap satu standarisasi gitu ya Kang ya. Betul ya Kang ya. Betul. Oh, ini pekerjaan nggak mudah nih Kang. Betul nggak mudah. Nggak mudah ya Kang ya. Nggak mudah. Nah artinya gini Kang, kalau misalkan ada anak mahasiswa nih buat mungkin anak-anaknya para alumni Plat D kali yang sekarang baru mau lulus, entah dia di interior ataupun yang berhubungan dengan sekitarnya. Itu apa sih yang harus dia lakukan? Apakah dia magang dulu, kerja dulu, dalam waktu yang bersamaan dia gabung ke dalam organisasi tersebut agar bisa ini? Tipsnya dari Kang Didit apa? Karena Kang Didit tadi kan perjalanan hijrahnya panjang nih kemana-mana nih. Emang sebaiknya sih kalau untuk mahasiswa sendiri ya, terutama mahasiswa menjelang mahasiswa akhir nih, yang mahasiswa akhir,
alangkah baiknya bergabung mulai dengan profesi ya. Entah dia dengan profesi arsitektur, interior ya, tapi mulai bergabung. Karena di sana akan ada wawasan lebih tentang profesinya dia nanti. Nah, ini. Begitu masuk kan dia nggak langsung berprofesi kan ya. Begitu lulus nggak langsung berprofesi. Artinya dia harus mengembangkan diri dulu. Ya. 1 tahun 2 tahun baru bisa mengajukan sebagai profesional gitu ya. Nah itu. Nah ini kan kalau misalkan langsung seperti saya dulu ya, kenapa saya harus ke Jakarta itu? Konsultan saya etik di Bandung, Kang. Benar. Masih sedikit. Apalagi konsultan interior masih sedikit. Ada, cuman mebel lagi. Okay. Workshopnya workshop mebel. Ya. Workshop mebel, ngedesain mebel ya. Jadi itu ilmu kita tertahan banyak sekali itu ya. Ya. Nah itu jadi akhirnya saya kenapa berangkat ke Jakarta, salah satunya juga itu ya. Artinya sebetulnya untuk periode kekinian saat ini, sebetulnya dengan akses informasi yang begitu mudah, dengan wadah yang begitu banyak, artinya tidak ada alasan tadi Kang Didit bilang buat yang mau lulus, mulai mempelajari dunianya dia seperti apa gitu ya. Betul. Salah satunya adalah mengenal keprofesian dia melalui asosiasi. Betul. Asosiasi ya Kang ya? Gitu ya Kang ya? Betul. Oke. Nah, mungkin bisa dicek aja nanti informasi mengenai HDI ya. Mungkin udah ada di webnya ada. Webnya ada, sosial medianya ada, saya yakin lah. Ya. Nah, ini segmen terakhir Kang. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah podcast juga nih sama alumni ITENAS waktu itu, para arsitek senior juga. Pak Keng, beliau spesialisasinya di hotel. Di Perbandungan Jawa Barat dan ya, luas lah dia. Yeah. Nah, dia berbicara arsitektur masa depan. Dia percaya bahwa di masa depan arsitektur itu akan ada memiliki 2 timeline atau 2 milestone. Artinya kita kan melihat kota-kota besar ini orang banyak bilang bahwa udah padat, lahan udah semakin sempit. Lahannya sempit, tapi pembangunan ataupun pembangunan ulang yang sifatnya dengan kearsitekturan pasti akan terus berlanjut, apalagi daerah-daerah Indonesia dengan kepulauan lah. Nah, tapi beliau juga percaya bahwa ada timeline lain nih selain dari bentuk fisik, yaitu bentuk metaverse. Kita lihat di beberapa pemberitaan juga para beberapa petinggi negara juga sudah mewacanakan bahwa IKN itu nantinya juga akan ada metaverse-nya, sehingga akan banyak investor-investor yang mempunyai inilah di sekitar IKN lah kalau nggak salah. Nah, kalau Kang Didit sendiri melihat keprofesian desainer interior ini ke depan, di masa depan gimana Kang? Ini ada sedikit perbedaan dengan desain ini ya. Kalau desain itu dia sifatnya recycle ya, akan recycle. Dia akan berputar terus ya. Artinya yang namanya desain interior 5 tahun itu udah bosan. Oh iya. Dan material akan berubah. Ya. Contohnya saya dulu waktu zaman country ya, tipe country, wah kayu hebat, wah begitu ada harus pengoptimalisan bahan, berubah tuh ya, berubah tuh desain tuh. Terus berubah lagi dulu dikenal zamannya yin yang ya, atau hitam putih dulu banyak gitu, kayak gitu desain itu. Jadi penyederhanaan bentuk ya, penyederhanaan bentuk. Nah ini juga akan berputar terus sih ya, itu. Nah cuman perbedaannya sekarang tuh zaman kolaborasi. Zamannya kolaborasi, tidak lagi lu interior, lu arsitek, nggak begitu lagi. Ini sudah harus mulai semua berdiri bareng namanya perencanaan ya. Harus berdiri bareng perencanaan itu harus yang namanya perencanaan itu kan harus benar ya. Artinya benar itu si arsiteknya ada, interiornya ada, sipilnya ada, mechanical ada, terus lingkungannya ada. Nah ini ke depan yang harus memang saat ini kan kebanyakan saya mampu kok bikin lingkungan, saya mampu kok bikin landscape, padahal dia cuma berpikir itu landscape itu cuma taman ya,
Padahal tidak sebesar itu, Iya. tidak sekecil itu ya. Dia harus menghitung struktur pohon, biologisnya seperti apa, pertumbuhan sehatnya seperti apa. Tadi yang Akang bilang ya bahwa taman ini harus bisa dipikirkan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan perkembangannya. Ya. Betul ya Kang ya? Ya. Nah, jadi dengan multidisiplin ini bisa bergerak, namanya perencanaan. Nah, ini untuk area-area sekarang tuh mereka sudah saling menghargai profesi masing-masing. Mudah-mudahan dengan saling menghargai profesi ini bisa bergerak bareng. Benar. Kalau dulu kan Artinya kalau bicara ini udah bicara urban planning ya atau tata kota yang lebih luas ya. Betul. Ini nih. Ini jadi nih. ke depan ini yang harus memang harus dipegang ya. Kalau enggak ya arsitek interior 5 tahun sudah hilang. Iya. Karyanya ya. Ya. Artinya kalau saya boleh ini untuk masa depan artinya profesi ini masih jauh dan sangat menjanjikan ya. Maksudnya jauh menjanjikan gitu. Ya, Perjalanannya masih panjang gitu betul, ya. Betul. Nah, satu lagi Kang. Berarti kan ini kalau bicara perjalanan tadi Kang Didit cerita perjalanan karir Kang Didit juga. Kasih Jong proyek yang pernah Kang Didit jalanin yang menurut Kang Didit bodor ya mah unik pi bodoren. Sama satu lagi yang mungkin secara personal membanggakan kali ya. Secara personal ya, bukan masalah besar kecil Kang. Ya. Nggak mau nyebutin merek oke nggak apa-apa sok mangga naon. Yang bodornya. Bodor. Dulu saya yang desain nih, ngedesain, saya punya kontrak ya. Kontraknya cuman komitmen doang. Komitmen doang. Komitmennya salaman unggul ya. Ini tuh saya desainkan tuh, setelah didesain, nah minggu berikutnya dia datang. Ini kenakan arsitek saya. Artinya teh zongnya, gila. Saya sudah begadang, saya sudah mengestimasi, saya sudah membentuk tim, tim jam begadangnya. Saya garuk-garuk gitu. Ini saya buat arsitek saya dari Jakarta. Oke lah. Oke, eta bodor. Bagi saya oke lah gitu ya, sudah itu. Artinya saya tidak berbicara masalah dibayar sedikit atau besar. Iya. Cuman etika ya. Iya. Yang kita lihat etika. Iya. Etika orang berusaha, etika orang berpikir, etika orang berprofesi. Nah, itu yang ya itu ya. Benar. Kalau yang tapi ada kesalahannya, Kang. naon? Kesalahannya saya tidak buat kontrak perjanjian kerja, SPK-nya. Itu adalah kesalahan pribadi ya. Artinya itu asbabul nuzulnya di situ. Nah, jadi artinya seorang desainer ya harus paham manajerial juga ya. Oh, iya, betul. Yang tadi Kang sebelum-sebelumnya. Nah, terus membanggakan secara atau personal lah. Project ini apa? Saya tuh orang Bandung ya. Terus keluar Bandung gitu sebagai ke Bandung. Menang pekerjaan di Bandung. Itu teh personal. Salah satunya menang nyebutkan tuh. Boleh aja kalau Akang mau. Salah satu saya tergabung dalam satu tim. Oke. Tim ahli di Al-Jabar ya. Oh, Masjid Al-Jabar nih. Wah. Tapi bukan saya ya. Iya. Tim ya. Iya, tim. Terus salah satu nih revitalisasi kawasan Gasibu Moju. Oke. Nah, itu yang saya tidak berpikir secara finansial. Ya. Tapi ini rasa kebanggaan saya terhadap kota Bandung. Saya orang Bandung, menang rezeki di Bandung. Pegawai di Bandung. Artinya alumni Plat D ini sedikit banyaknya yang beliau mau ceritain ini adalah seupaya dan semaksimalnya beliau ingin bisa memberikan warna dan makna bagi kota yang dia cintai. Betul kan? Betul. Amin. Hatur nuhun Kang Didit buat waktunya. Semoga ini daging semua Kang. Dan spesifik semoga ini bisa lebih bermanfaat lagi buat para penonton dan pendengar di alumni Plat D ini. Hatur nuhun. Siap. Semua wassalamualaikum, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Indra.